Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ayu Soleha, Edi Ayatullah, dan Putri Maharani Rauda. Di sini kami akan menjelaskan tentang penilaian dalam kenaikan kelas dan pelaporan mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pembimbing Bapak Arizona Karno, SPD, MPD. Adapun subtemanya, yang pertama, menjelaskan sistem penilaian di sekolah inklusi, yang kedua, menjelaskan sistem kenaikan kelas di sekolah inklusi, dan yang ketiga, menjelaskan sistem pelaporan dan sertifikasi di sekolah inklusi. Pendahuluan. Sekolah inklusif memiliki aturan yang berbeda dengan sekolah biasa karena siswanya juga berbeda dengan sekolah biasa. Sekolah inklusif adalah sekolah yang mengikuti siswanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan siswanya agar diberikan secara optimal. Sistem yang ada pada sekolah inklusif pada hakikatnya berbeda, namun bisa saja menyesuaikan dengan sekolah biasa bergantung pada kebutuhan yang diperlukan siswanya. Pelaporan mengenai hasil belajar siswanya juga bisa dilihat dengan hasil yang telah dicapai siswa dengan berupa laporan hasil belajar dan penghargaan yang diberikan bila seseorang siswa telah mencapai hasil belajar yang bagus, maka bisa diberikan sertifikasi berupa seperti sertifikat bahwa siswa tersebut telah mencapai proses belajar yang baik. Namun jika siswa belum mencapai hasil belajar yang diinginkan, diharapkan siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran sampai pada hasil yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Soleha, NIM 2021143366. Di sini saya akan menjelaskan sistem penilaian di sekolah inklusi. Menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 ayat 1 dan 2 tentang standar penilaian pendidikan, yang mana standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, produser dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi dan untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan, pengetahuan, dan perilaku selama pembelajaran, topik atau kurikulum yang fleksibel untuk mengetahui ketercapaian kompetisi setiap siswa, maka peranan penilai sangat besar artinya. Dalam setting pendidikan inklusi, penilaian hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan untuk menilai hasil belajar siswa di sekolah, menanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui mutu pendidikan pada sekolah. Adapun sistem penilaiannya, yang pertama, penilaian hasil belajar dalam pendidikan inklusi haruslah fleksibel, dilakukan secara berkelanjutan, autentik, dan komprehensif. Dan yang kedua, penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kompetisi atau kebutuhan khusus anak sehingga untuk menentukan ketuntasan belajar atau standar kompetensi kelulusan anak diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar atau kelulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak. Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusif membuka peluang digunakannya sistem penentuan kenaikan kelas yang beragam. Sistem penilaian bagi ABK di sekolah inklusif pada umumnya menggunakan sistem penilaian yang sama dengan yang diberikan kepada peserta didik lainnya. Perbedaan bagi ABK diberikan SKM yang lebih rendah dibandingkan dengan SKM yang ditentukan bagi peserta didik lainnya. Pada umumnya, sistem kenaikan kelas yang digunakan di sekolah inklusif didasarkan pada ketercapaian kecakapan metal. Dengan demikian, sebagai besar ABK tidak dapat naik kelas karena tidak memenuhi standar dari sistem evaluasi yang digunakan kelas yang digunakan. Sistem penilaian dan sistem kenaikan kelas yang berlaku di sekolah inklusif sangat beragam.
Di sekolah inklusif yang menggunakan sistem evaluasi bagi ABK yang sama dengan diberikan pada peserta didik reguler, maka dapat dipastikan banyak ABK yang tidak dapat memenuhi kriteria kelulusan. Hal yang sama pada saat kenaikan kelas. Sekolah inklusif yang menggunakan sistem kenaikan berdasarkan metal AG, maka pada sekolah tersebut dipastikan banyak ABK yang tidak naik kelas. Sebagai contoh, pada sekolah inklusi terdapat siswa yang tunanetra ketika dilakukan proses penilaian pada mata pelajaran matematika. Untuk anak tersebut dibutuhkan waktu yang lebih lama daripada siswa yang lainnya. Jika siswa yang lain memerlukan waktu 60 menit, maka anak tunanetra memerlukan waktu antara 80 sampai 90 menit. Begitu pula bagi anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Pada dasarnya, penilaian hasil belajar harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu guru harus memperhatikan penyesuaian penilaian anak kebutuhan khusus yang setting inklusi, kriteria penilaian hasil belajar, proses penilaian hasil belajar berdasarkan jenis-jenis penilaian, kendala yang terjadi dalam penilaian, dan usaha yang dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam penilaian. Menjelaskan sistem pelaporan dan sertifikasi di sekolah inklusi. Laporan kemajuan hasil belajar siswa harus dibuat untuk pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orang tua atau wali peserta didik. Laporan kemajuan hasil belajar sebagai sarana kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat yang bermanfaat bagi kemajuan belajar siswa maupun pengembangan sekolah. Bentuk laporan kemajuan hasil belajar siswa berkemampuan sajikan dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Sistem pelaporan bagi anak berkebutuhan khusus terdiri atas rapor dan laporan. Rapor terdiri atas laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu semester. Sedangkan laporan disajikan dalam bentuk yang lebih rinci agar orang tua dapat mengetahui hasil belajar anaknya. Dalam menguasai kompetensi mata pelajaran dan catatan-catatan guru tentang pencapaian kompetensi tertentu sebagai masukan kepada anak dan orang tua untuk membantu meningkatkan kinerjanya. Selain dalam hal perkembangan hasil belajarnya, orang tua pun harus mengetahui apakah anaknya termasuk anak yang aktif atau tidak, dan tentunya anak yang aktif dan berprestasi akan diberikan penghargaan atau sertifikat dari pihak sekolah. Hal itu pun orang tua harus tahu. Orang tua pasti bangga jika anaknya termasuk anak yang aktif dan berprestasi dalam segala hal. Orang tua dan guru harus bekerja sama dalam mendidik siswa agar siswa dapat dididik sesuai dengan yang diharapkan dan pendidikan akan berjalan dengan optimal. Baiklah, kesimpulan, sekolah inklusi memiliki aturan yang berbeda dengan sekolah biasa karena siswanya yang berbeda dengan sekolah biasa. Sekolah inklusi adalah sekolah yang mengikuti siswanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan siswanya agar diberikan secara optimal. Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusi membuka peluang digunakannya sistem penentuan kenaikan kelas yang beragam. Sistem penaikan bagi ABK di sekolah inklusi pada umumnya menggunakan sistem penilaian yang sama dengan yang diberikan kepada peserta didik lainnya. Perbedaannya bagi ABK dan diberikan SKM yang lebih mudah dibandingkan dengan SKM yang ditentukan bagi peserta didik lainnya. Pelaporan mengenai hasil belajar siswanya juga bisa dilihat dengan hasil yang telah dicapai siswa dengan berupa laporan hasil belajar dan penghargaan yang diberikan bila seorang siswa telah mencapai hasil belajar yang bagus.